Sultan Muhammad Zainal Abidin. Beliau lahir pada tanggal 29 Agustus 1854. Sejak kecil, beliau Zainal Abidin tumbuh sebagai anak yang berani dan cerdas. Sore hari ia bermain perang-perangan bersama teman-temannya. Namun malam hari ia tekun mengaji, menimba ilmu agama. Di usia 14 tahun, ia merantau ke Malaka dan Kedah. Selama 10 tahun, ia memperdalam ilmu Islam. Bukan sekedar belajar, tapi membentuk jiwa menjadi ulama sekaligus pemimpin. Sepulangnya ke tanah air, ia mulai berdakwah, menyebarkan ilmu, membangun kekuatan umat, dan melihat langsung bagaimana penjajahan Belanda menindas rakyat. Kebenciannya pada penjajah bukan tanpa sebab. Ia menyaksikan sendiri politik adu domba memecah belah kerajaan dan rakyat. Kebencian pada penjajah bukan tanpa sebab. Ia menyaksikan sendiri politik adu domba yang memecah belah kerajaan dan rakyat. Tahun 1889, di usia 35 tahun, Zainal Abidin dinobatkan sebagai Sultan ke-16 Kerajaan Tambusai. Sejak saat itu, perjuangan dimulai. Beliau tidak sendiri, didukung keluarga besar, para ulama, dan rakyat. Ia membangun kekuatan untuk melawan kolonial Belanda. Tahun 1901, beliau menunaikan ibadah haji, lalu melanjutkan perjalanan hingga ke Turki mencari dukungan dunia Islam. Ia menunjukkan bahwa perjuangan tidak sempit, tapi berpandangan luas dan global. Tahun 1902, ia mulai menyusun strategi besar, menguatkan wilayah, menggerakkan rakyat, dan menanam semangat jihad melawan penjajahan. Namun, Belanda tidak tinggal diam. Pada tanggal 5 Juli 1904, Sultan Zainal Abidin ditangkap. Ia dibawa ke Medan lalu diasingkan ke Madiun, Jawa Timur. Di penjara, beliau tetap menjadi sosok yang disegani. Akhlaknya lembut, tutur katanya santun, namun semangat perjuangan tak pernah padam. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. 1 tahun vonis berubah menjadi 12 tahun penantian tanpa kejelasan. Belanda sengaja menahannya karena mereka takut. Takut pada pengaruhnya, takut pada keberaniannya, takut pada semangat rakyat yang ia bangkitkan. Bahkan mereka menjuluki harimau dari rokan. Hingga akhirnya pada tanggal 5 September 1916 di tanah pengasingan Madiun, satu pejuang itu menghembuskan nafas terakhirnya. Namun Belanda masih takut. Bahkan setelah beliau wafat, makamnya disembunyikan, dipindahkan secara diam-diam ke Kediri agar jejak perjuangannya hilang dari sejarah. Di sana beliau dikenal dengan nama lain Syekh Zainal Abidin atau Mbah Kabul. Namun sejarah tak bisa dikubur. Puluhan tahun kemudian, makam beliau akhirnya ditemukan di desa Tuyo Resmi, Kediri, dan hingga hari ini masih disiarahi, didoakan, dan dikenang.